Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dwi Kartika Sari dari Universitas Ahmad Dahlan dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini aku akan menjelaskan tentang desain faktorial. Langsung ke contoh soalnya ya. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu suatu penelitian mendapatkan data berupa nilai hasil belajar sebagai berikut. Di sini sudah ada datanya. Di sini ada bloknya persepsi siswa, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dan perlakuannya itu ada keaktifan belajar, aktif dan tidak aktif. Yang ditanyakan di sini, misalkan mu A-nya menyatakan min nilai siswa yang aktif, dan mu TA-nya menyatakan min nilai siswa yang tidak aktif. Pada taraf keberartian alfa 0,01. Ujilah hipotesis berikut. H0 mu A sama dengan mu TA. Sedangkan H1-nya mu A tidak sama dengan mu TA. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menjumlahkan data dari tiap-tiap kotak. Untuk yang pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu untuk keaktifan belajar aktif dan persepsi siswa rendah. Kita dapatkan jumlahnya 120. Untuk aktif dan sedang, kita dapatkan jumlahnya 190. Untuk aktif dan tinggi, kita dapatkan 210. Untuk tidak aktif dan rendah, kita dapatkan jumlahnya 170. Sedangkan untuk tidak aktif dan sedang, kita dapatkan jumlahnya 200. Dan untuk tidak aktif dan tinggi, kita dapatkan 200. Setelah kita menjumlahkan data dari tiap kotaknya, kita jumlahkan jumlah dari tiap-tiap kotaknya tadi per baris. Jadi kita jumlahkan dari aktif rendah tadi kita dapatkan 170, dari aktif ke sedang kita dapatkan 190, dari aktif ke tinggi kita dapatkan 210. Nah, itu jumlah dari baris aktif itu kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 570. Sedangkan untuk yang tidak aktif kita jumlahkan juga, yaitu 170 ditambah 200 ditambah 200. Berarti 570. Setelah kita menjumlahkan tiap barisnya, sekarang kita jumlahkan tiap kolomnya, yaitu dari kolom rendah kita jumlahkan 170 ditambah 170. Hasilnya adalah 340. Untuk sedang 190 ditambah 200 didapatkan 390. Untuk tinggi kita dapatkan 210 ditambah 200, kita dapat 410. Setelah itu kita jumlahkan semuanya, yaitu 340 ditambah 390 ditambah 410, dan hasilnya adalah 1140, sama dengan jika 570 ditambah dengan 570. Setelah kita menjumlahkan masing-masing kotak, masing-masing baris, dan masing-masing kolom, selanjutnya kita cari JKT, JKA, JKB, JKAB, dan JKG. Rumus JKT, JKA, JKB, JKAB, dan JKG dapat dilihat sebagai berikut. T bintang-bintang-bintang kuadrat itu adalah jumlah seluruh datanya. A adalah keaktifan belajar, B adalah persepsi siswa, dan N adalah banyaknya data tiap kotak. Nah, sekarang kita cari JKT-nya terlebih dahulu. Dari data yang tadi, kita kuadratkan semua datanya dan kita jumlahkan. Kemudian dikurangi dengan jumlah datanya dibagi dengan 3 kali 2 kali 4. Jadi nanti hasilnya 63.200 dikurangi 54.150 dan hasilnya adalah 9.050. Setelah kita mencari JKT, selanjutnya kita akan mencari JKA. Yang rumusnya dapat dilihat seperti itu. 1/Bn untuk sigma TI bintang-bintang kuadrat dikurangi T bintang-bintang kuadrat dibagi ABN. TI bintang-bintang kuadrat itu adalah jumlah dari tiap barisnya tadi. Jadi 570 kuadrat ditambah 570 kuadrat dibagi B. B itu adalah
persepsi siswa. Persepsi siswanya tadi ada 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Jadi ada 3. Jadi B itu sama dengan 3, N itu sama dengan 4. Jadi 570 kuadrat ditambah 570 kuadrat dibagi 3 kali 4 dikurangi banyaknya jumlah data dikuadratkan dibagi A itu adalah keaktifan belajar, tadi A2 yaitu aktif dan tidak aktif. Jadi jumlah datanya dikuadratkan dibagi 3 kali 2 kali 4 yang hasilnya 54.150 dikurangi 54.150 yang hasilnya adalah 0. Yang selanjutnya kita akan mencari JKB dengan rumus 1/AN dengan sigma T bintang J bintang kuadrat dikurangi T bintang bintang kuadrat dibagi A BN. Seperti tadi sudah diketahui, A itu adalah keaktifan belajar, jadi A itu adalah sama dengan 2, aktif dan tidak aktif. Untuk B itu adalah persepsi siswa. Persepsi siswanya ada 3, yaitu tinggi, rendah, sedang. Untuk itu T bintang J bintang itu adalah jumlah dari masing-masing kolomnya. Jadi 340 kuadrat ditambah 390 kuadrat ditambah 410 kuadrat. Nanti akan dibagi dengan A-nya tadi 2 dikali N, N-nya 4 dikurangi jumlah semua data dikuadratkan dibagi 3 dikali 2 dikali 4 yang hasilnya adalah 54.475 dikurangi 54.150 yang hasilnya adalah 325. Nah, selanjutnya kita akan mencari JKAB. Jadi dengan rumus seperti itu. Untuk TIJ bintang kuadrat adalah jumlah masing-masing dari kotaknya. Jadi ada 170, 190, 210, 170, 200, dan 200. Itu kita kuadratkan, masing-masing dikuadratkan dan kita jumlahkan. Terus nanti dikurangi dengan JKA. JKA-nya tadi kita sudah hitung, hasilnya 0. Dikurangi dengan JKB. JKB-nya juga sudah kita hitung, yaitu 325. Dikurangi sama seperti yang tadi, dikurangi dengan jumlah semua datanya kita kuadratkan dibagi 3 dikali 2 dikali 4. Jadi hasilnya adalah 54.500 dikurangi 0 dikurangi 325 dikurangi 54.150. Jadi hasilnya adalah 20. Setelah kita mencari JKT, JKA, JKB, dan JKAB, yang terakhir yang kita cari adalah JKG. JKG adalah JKT dikurangi JKA, dikurangi JKB, dan dikurangi dengan JKAB, yaitu 9.050 dikurangi 0 dikurangi 325 dikurangi 25, yaitu 8.700. Setelah kita mencari JKA, JKB, JKAB, JKG, dan JKT, selanjutnya yang kita akan membuat tabel ANOVA. Secara umum, tabel ANOVA-nya adalah sebagai berikut. Sumber variansi, jumlah kuadrat, derajat kebebasan, rata-rata kuadrat, dan F. Seperti itu dapat dilihat. F1 itu adalah S1 kuadrat dibagi S kuadrat. Untuk F2 itu sama dengan S2 kuadrat dibagi S kuadrat. F3 itu adalah S3 kuadrat dibagi S kuadrat. Nah, selanjutnya kriterianya adalah tolak H aksen 0 jika F1-nya itu lebih dari F alfa untuk A kurangi 1, AB kali N-1. Yang kedua adalah tolak H double aksen jika F2 lebih dari F alfa untuk B dikurangi 1, AB N-1. Yang ketiga adalah tolak H aksen 0 jika
F3 lebih besar dari F alfa untuk A kurangi 1 dikali B kurangi 1, AB N min 1. Setelah kita mengetahui tabel ANOVA secara umum untuk desain faktorial, sekarang kita akan membuat tabel ANOVA dari soal yang tadi. Untuk jumlah kuadrat A itu 0, jumlah kuadrat B itu jadi JKB, jadi 325. Jumlah kuadrat untuk interaksi dua faktor 25. Galat jumlah kuadratnya 8700. Total jumlah kuadratnya adalah 9050. Untuk derajat kebebasan A itu adalah 1, derajat kebebasan B itu 2, derajat kebebasan interaksi dua faktor itu 2, galat derajat kebebasan untuk galat itu 18, dan derajat kebebasan untuk total itu 23. Rata-rata kuadrat untuk A itu 0, rata-rata kuadrat untuk B itu 162,5, rata-rata kuadrat untuk interaksi dua faktor itu 1,389, dan rata-rata kuadrat galat itu adalah 483,33. Nah, untuk F1-nya kita cari dari S1 kuadrat dibagi dengan S kuadrat. Jadi 0 dibagi 483,33 itu hasilnya 0. Untuk F2 kita cari dari S2 kuadrat dibagi S kuadrat. 162,5 dibagi 483,33 yang hasilnya adalah 0,336. Untuk F3-nya kita cari dari S3 kuadrat dibagi dengan S kuadrat. Jadi 1,389 dibagi dengan 483,33 yang hasilnya adalah 2,87. Nah, setelah kita mencari F1, F2, dan F3, pada taraf signifikasi alfa 0,01 dari tabel kita peroleh bahwa F0,01 untuk 1,18 itu adalah 8,29. Untuk F0,01 2,18 itu adalah 6,01. Untuk F0,01 2,18 itu pada tabel adalah 6,01. Karena tadi F1-nya kita dapatkan 0, maka F1 itu kan kurang dari F0,0 untuk 1,8. Untuk F2 kita dapatkan 0,3036 dan itu juga kurang dari F0,01 dari 2,18. Untuk F3 kita dapatkan 2,87 dan itu juga kurang dari F0,0 2,8. 18 maksudnya. Kemudian dari kesimpulan tersebut, maka karena F1 kurang dari F alfa, F2 kurang dari F alfa, F3 juga kurang dari F alfa, maka HN0-nya diterima. Kesimpulannya, min nilai siswa yang aktif dan min siswa yang tidak aktif adalah sama atau tidak ada perbedaan. Udah, itu tadi contoh soal untuk desain faktorial. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.